Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Adi Citra Tani. Sahabat Citra Tani yang saya banggakan, untuk video hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menanam, merawat tanaman anggrek sehingga tanaman tersebut tumbuh bagus dan rajin berbunga. Nah, tips ini sangat bermanfaat bagi para pemula pecinta anggrek. Untuk itu simak dan tonton terus ya videonya. Baiklah sahabat Adi Citra Tani, langsung saja kita mulai. Kita persiapkan bahan-bahan untuk menanam anggrek. Pertama, pot. Nah, pot ada berbagai macam. Ini pot dari pakis atau paku-pakuan. Ada pot dari tanah yang udah dibakar tentunya. Kemudian ada ini pot yang dari limbah kelapa. Ini sabutnya ya. Kemudian juga ada pot plastik seperti ini. Nah, kalau saya berdasarkan pengalaman, sebaiknya kalau ada yang lain jangan menggunakan ini. Artinya saya menganjurkan yang sabut kelapa, pakis, atau yang tanah bakar ini ya, atau pot tanah bakar ini. Karena apa? Karena ini tuh mudah panas. Kalau kena sinar matahari mudah panas ya, jadi perlu diperhatikan. Kemudian setelah tersedia pot-pot seperti ini, ingat tanaman anggrek itu menghendaki media yang porus, tidak padat, tidak mampat, sehingga air mudah lolos ya, tidak menggenang di wadah atau di potnya. Demikian juga dengan media yang poros tersebut, pertukaran oksigen atau sirkulasi oksigen ke dalam media itu berjalan lancar. Oke, sahabat Citra Tani, langsung saja kita tanam bibit anggrek ini. Ikuti ya. Nah, ini saya dapat bibit anggrek ini beli di toko bunga, di kebun anggrek ya. Ini banyak dijual. Nah, karena ini akarnya seperti ini ada yang sininya tuh udah kayak gini ya, kayak benang. Sementara ini kayak seperti ini, kita potong aja nih. Nah, kita potong aja, nggak apa-apa, nanti akan tumbuh lagi. Jadi yang pucuk-pucuknya yang mati atau udah genting, ini ya tadi genting ya, kita potong aja. Nah, kemudian tadi saya katakan media itu harus poros. Nih di dasarnya kita dulu ya, ini kasih arang nih ya, ini arang kita kasih di dasar. Kemudian nah ini langsung saja ya kita masukkan. Nah, tapi ini kayaknya kepanjangan ya, ini kepanjangan seperti ini, jadi makan tempat, nanti bisa kita potong gini. Ini kita potong nggak apa-apa karena ini akar-akarnya di sini sudah tumbuh. Langsung saja ini kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan. Kemudian di sisi-sisi sini nih ada media pakis. Nah, ini media pakis, pokoknya diselang-seling ya, nggak apa-apa, diselang-seling untuk pegangan akar ya. Kemudian selingin lagi nih arang ya. Jadi saya menggunakan arang sama potong-potongan pakis ya nih. Terus nggak apa-apa, selang-seling, pokoknya penting dia masuk ya. Terus kita isi terus nih. Nah, kemudian ini kita sisipi lagi pakis. Nah, sedemikian hingga nih, kita udah
rata ya. Ini kita anggap media sudah paling tidak sudah bisa menopang tanaman anggrek ini. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi setelah tanaman masuk ke dalam pot pakis ini, kemudian arang sekam maupun potong-potongan pakis sudah dipandang cukup ya. Selanjutnya kita celup ke dalam larutan B1. Ini saya buat dengan cara melarutkan 2 mili vitamin B1 ke dalam 1 liter ya. Jadi kalau buatnya cuma 1 liter, ininya cukup 2 mili. Nah, ini pas kebetulan saya buat banyak karena pas mau saya kasihkan juga ke tanaman-tanaman lain. Tapi intinya kalau Anda membuatnya cuma 1 liter, cukup 2 mili per liter air ya. Nah, ini larutan tadi sudah saya katakan sudah saya kasih vitamin B1. Langsung saja kita celup sampai larutan vitamin B1 itu benar-benar merata. Nah ya, jadi karena tanaman masih pemula, jadi ya sekaligus nyiram ya, tapi di sini ada vitamin B1. Nah, di kemasan botol tersebut tadi yang saya tunjukkan, nah, itu kan kandungannya tidak semata-mata vitamin B1, tapi juga ada hormonnya. Dalam hal ini ada auksinnya ya. Kemudian selain B1 ada hormon plus unsur hara lainnya. Jadi dengan sendirinya manfaatnya adalah satu, untuk merangsang perakaran sehingga perakarannya nanti berkembang ya. Juga tanaman tumbuhnya fit karena ada vitaminnya, kemudian ada unsur hara lainnya sehingga proses metabolisme untuk pertumbuhan tanaman ini ke depannya insya Allah bagus. Nah, ini setelah dipandang sudah cukup, sudah rata, kita tiriskan sebentar. Nah, oke. Setelah tanaman anggrek ini tadi sudah kita celup di larutan vitamin B1, berikutnya kita akan memberi pupuk. Nah, tentunya pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium. Kenapa? Ketiga unsur hara ya tadi NPK itu tuh sangat dibutuhkan. Itu merupakan faktor utama ya yang harus ada dalam budidaya tanaman. Nah, pada pemupukan anggrek ini saya menggunakan Dekastar ya, yang komposisinya ini 17, 11 dan 10. Itu artinya apa? Di dalam pupuk ini kandungan nitrogennya 17%, P-nya atau fosfatnya itu 11 dan kaliumnya 10. Nah, kenapa saya pakainya ini? Sekali lagi ya, pupuk NPK banyak macamnya ya. Ada yang perbandingannya antara NPK imbang, ada yang perbandingannya N-nya lebih menonjol atau lebih besar persentasenya ya. Ada juga yang perbandingan N-nya lebih kecil dibandingkan P dan K. Nah, untuk pertumbuhan vegetatif, ini kan masih vegetatif ya, artinya tanaman tumbuhnya baru akan membentuk daun-daun ini dan batang ya, belum tahap pembungaan, maka itu disebut pertumbuhan vegetatif ya. Kita menggunakan ini karena N-nya lebih tinggi. Itu artinya unsur N itu kan bagus untuk pertumbuhan vegetatif. Sedangkan P dan K itu biasanya nanti untuk pembungaan ya. Jadi pembungaan atau misalkan kalau tanaman buah ya sampai ke pembuahan. Nah, itu alasan saya pakai pupuk Dekastar.
Oke, selanjutnya kita lakukan pemupukan. Ini kita potong ya. Oh ya, sebagai tambahan ini pupuk Deska Star ya, maupun tadi vitamin B1 itu di toko-toko pertanian sekali lagi tersedia ya, jadi mudah tersedia. Ini kita agak mapat, kita buka lagi ya, ini kurang lebar. Kita buka ya. Nih pupuknya itu seperti ini ya, butiran-butiran, warnanya coklat, ada juga yang agak kekuningan. Nah ini sedikit saja ya. Nah ini cukup segini aja, kita taburkan di sekitar sini. Oke ya. Tambah lagi ya, tadi perhatikan ini paling banter ya 1 graman lah. Nah ini kita ururkan di sekitar perakaran sini. Nah ini ya sudah rata. Kemudian kalau ini seperti ini, nanti setelah tumbuh tentunya ada juga yang perlu diperhatikan adalah perawatannya ya, agar tumbuh subur dan nanti gemar berbunga. Oke, perawatan selanjutnya adalah karena kita mengharapkan ini nanti tumbuhnya bagus ya dan gemar berbunga juga, jangan lupa perawatan. Nah, perawatan yang umum itu ya jelas penyiraman. Nah, penyiraman bisa setiap hari atau 2 hari sekali, jadi tergantung apakah medianya sudah kering ya. Nah, kalau medianya masih lembab, masih ya jangan terlalu disiram ya, karena tanaman ini juga tidak menghendaki disiram terus-terusan. Jadi sekali lagi tergantung medianya. Jadi kita bisa melihat kalau sudah dipandang kering ya silahkan disiram. Nah, kemudian hal yang penting juga selain penyiraman, tentunya Anda harus memberikan pupuk ya, pupuk selanjutnya ya. Kalau tadi baru dasar, nah di dasar tadi ya, sekarang pupuk untuk susulannya. Kalau saya menggunakan pupuk NPK ya, yang pas perbandingannya yang 16 16 16. Nah, cukup Anda ambil 2 gram saja, dilarutkan dalam 1 liter air, udah tinggal disemprotkan atau disiramkan di media ya. Jadi itu pemupukan berikutnya ya. Nah, itu kemudian lagi kita juga bisa memanfaatkan kalau di rumah ada air bekas cucian beras ya, setelah masak itu juga bagus, itu juga ada vitaminnya, itu bisa ditambahkan sini nggak apa-apa ya, ditambahkan sini. Juga cangkang-cangkang telur, dulu saya di tutorial sebelumnya juga ada ya, jadi cangkang-cangkang telur juga bisa dihancurkan kemudian ditaruh sini, itu untuk ya menambah kesuburan media tanaman, juga nanti insya Allah tumbuhnya bagus dan bunganya lebat. Baiklah sahabat Adi Citra Tani, mungkin video hari ini sampai di sini. Terima kasih Anda telah menonton video saya, tapi jangan lupa ya subscribe agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.